Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik. Ya Fattah ya Alim ya Zal Jalali wal Ikram. Ala ya Allah binazra من العين الرحيمة تداوي كل ما بنا من أمراض سقيمة أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan sebaik-baik ucapan syukur adalah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan menjadi bukti cinta dan salam rindu kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika diawali dan ditutup dengan sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andai kita berdoa, mengucapkan hamdalah, kemudian sholawat, lalu berdoa, ditutup dengan sholawat, maka doa antara dua sholawat akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak diijabah? Karena sholawat sudah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa iya sholawat pertama, sholawat penutup diterima, yang diantaranya ketinggalan? Pasti doa yang diapit oleh sholawat pembuka, sholawat penutup pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi jika doa itu antara azan dan iqamah. Maka antara azan dan iqamah jangan biarkan waktu itu berlalu begitu saja. Banyakin baca doa, bukan banyakin buka HP. Waktu yang sangat singkat. Ad-du'a bainal azan wal iqamah la turad. Doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa lain, maqbul. Makanya dari azan sampai iqamah duduklah, bacalah doa sebanyak-banyaknya. Jangan biarkan waktunya hilang begitu saja. Min umurid dunya wal akhirah. Baik urusan duniawi maupun urusan akhirat. Bapak-bapak, jamaah Majelis Auradul Hadi Masjid An-Nahar Pesantren Modern Ar-Risalah Lubuk Linggau Indonesia dunia akhirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan untuk duduk di masjid ini. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Tergolong orang beriman kepada Allah dan hari akhir yang memakmurkan masjid. Mudah-mudahan setiap tempat yang kita tempati untuk sholat pada hari kiamat nanti akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita lanjutkan ngaji membaca kitab Risalah Adab Sulukil Murid yang ditulis oleh Sayyidil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita masuk ke pasal yang kesekian. Faslun wa kun ayyuhal muridu fi ghayatil i'tina'i bi iqamatis salawatil khamsi. Wahai orang yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah engkau benar-benar perhatian di dalam mendirikan sholat.
Wah, berarti sholat itu harus menjadi perhatian utama. Makanya sholat itu kan aqimus shalah, bukan if'alus shalah. Dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Saking menuntut perhatian yang luar biasa, bukan sekedar kerjakan saja. Bi'itmami qiyamihinna, dengan menyempurnakan berdirinya. Wa qiraatihinna, menyempurnakan setiap bacaan di dalam sholat. Wa khusyu'ihinna, menyempurnakan khusyuknya. Wa ruku'ihinna, rukuknya. Wa sujudihinna, sujudnya. Wa sa'iri arkanihinna, dan seluruh rukun-rukunnya. Wa sunanihinna, dan sunnah-sunnah di dalam sholat. Wah, jadi ngerjakan sholat kita dituntut memang betul-betul menyempurnakan apa? Berdirinya. Maka berdiri dalam sholat itu harus benar. Sholat fardu tidak diterima, tidak sah kecuali dengan berdiri. Tegaknya. Itu kan ya, renggangkan kakinya, nggak boleh nempel begini, makruh. Tidak pula terlalu ngangkang, makruh. Gitu kan ya, berdiri dengan renggangan kaki yang normal, tegap, menghadap ke arah kiblat. Di antara menyempurnakan berdiri itu apa? Pilih saf yang paling depan. Ya, saf pertama. Saf pertama pun juga berdirinya lebih dekat dengan imam, lebih afdal. Lebih afdal. Sempurnakan berdirinya. Wa qiraatihinna, bacaannya, terutama bacaan Fatihah. Ketika berdiri tadi sempurnakan berdiri, jangan takbiratul ihram kecuali setelah berdiri sempurna. Ini jangan sampai sambil jalan karena masbuk atau sambil duduk gitu, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Sempurnakan. Sudah sempurna baru takbiratul ihram. Niat dan takbiratul ihram bersamaan ya. Takbiratul ihram, pastikan lafaz takbiratul ihramnya benar. Allahu Akbar. Harus pakai bahasa Arab. Lafaznya jelas, Allah Akbar. Jangan ada tambahan-tambahan. Jangan sampai ada bunyi waw sebelum Allah, wallah salam. Atau ada tambahan waw setelah antara dua lafaz tadi, Allahu wak. A-nya jangan dipanjangin, Allah, dah Allah. Yang panjang lamnya, lam ya, Allahu Akbar. Bar jangan dipanjangin, akbar. Allahu Akbar. Harus fasih. Jangan sampai hak besar terdengar hak kecil. Allah. Oh, ini bagian menyempurnakan. Ya, situ. Takbiratul. Kalau kita makmum jangan sampai takbiratul ihramnya itu bersamaan dengan imam. Tidak sah. Imam selesai Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Bukan takarannya imam meletakkan tangan, tapi bacaan takbiratul ihramnya itu. Ya, nah ini sempurnakan berdirinya, termasuk di situ apa? Takbiratul ihram. Sempurnakan bacaannya, terutama bacaan apa? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah harus benar. Kalau dalam kitab Safinatun Najah itu disebutkan tasydid dalam surat Al-Fatihah. Bismillah, tasydid di huruf lafzul jalalah lam. Rahman, ra, tasydid. Rahim, ra lagi. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sempurna. Jadi tasdidnya harus sempurna. Itu Fatihah. Ini makna menyempurnakan bacaan. Karena Fatihah itu rukun ya. Fatihah itu rukun. Sama tasyahud juga demikian. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Tasdid. Salam juga demikian. As-salam, tasdid dis. Ya. Khusyu'ihinna, khusyuknya. Khusyuk itu hudurul qalb. Hudurul qalbi, hadir. Hati. Ini yang paling susah. Kadang pas semayang tuh ingat galau-galau pulo. Ingat galau-galau barang yang hilang, ingat. Kawan punya hutang, ingat. Iya, dia tuh masih punya hutang sama aku. Maka disinilah. Lalu apa yang kita lakukan? Ketika mulai berayau, balik ke lagi. Mulai berayau, balik ke lagi. Mulai berayau, balik ke lagi. Ya. Ruku. Sempurnakan rukuknya. Rukuk itu. Andai kata diletakkan di sini papan, lurus papannya. Andai kata diletakkan talam, tidak tumpah talam. Ya, rukuk. Karena kita harus betul-betul menyempurnakan sholat. Maka kata para ulama, kalau pengen melihat seseorang itu baik, benar atau tidak, lihat sholatnya. Lihat sholatnya. Maka mestinya mencari karyawan itu tengok sholatnya dulu. Tengok sholatnya itu. Tapi kurasa udah ketik pula yang nyari karyawan semayang. Oke, susah lah nyari mantu. Nyari mantu. Fit and proper test dulu. Tes sholat dulu. Sholat sempurna apa enggak? Belum sempurna, balik. Itu ya. Untunglah sudah sisip dikit, tak terima lamarannya. Wasujudihin. Sujud itu dituju anggota sujud. Betul? Ya. Anggota sujud harus sempurna. Pertama, kening. Kening tuh ini, bukan sini. Kening ini. Kalau keningnya diletakkan, hidung melok. Sepesek-pesek hidung, kalau kening diletakkan pasti kena. Apalagi? Sholat ini nak push up apa? Telapak tangan. Lalu apa? 3. Mana lagi? Lutut. Mana lagi? Telapak kaki. Mana lah ngepeknya telapak kaki? Jari. Ada yang bertanya, kalau sujud itu narok lutut dulu apa telapak tangan kudai? Boleh kalau yang tak boleh itu kening dulu. Kebayang kira-kira sujud kening dulu. Balak. Boleh lutut dulu atau tangan dulu. Dalam kitab Safinatun Najah sama-sama disebutkan di situ ya. Dalam kitab Kasyifatus Sajah, syarah Safinatun Najah. Sempurnakan sujudnya. Wasair arkanihinna. Apa saja rukun sholat? Ada 14, apa 17? Kalau dalam kitab Safinah disebutkan 17, lebih rinci dia. Gitu ya. Niat.
Niat sholat. Jangan sampai asal-asal, niat yang benar. Kalau sholat fardu itu minimal 3 ucapan. Usolli fardu zuhri, usolli fardul asri, usolli fardul maghrib, usolli fardul isya, usolli fardul subhi. 3 lafaz ini harus ada. Kalau makmum tambah makmuman. Ya, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ngucap Allahu Akbarnya. Ngangkat tangan baik tapi tidak berbunyi. Dan takbiratul ihram itu harus terdengar oleh yang ngucapkannya. Jadi kalau kita salat Allahu Akbar, dalam hati. Karena syarat takbiratul ihram itu harus terdengar oleh kita sendiri. Jangan pula teriak ego. Pendengaran normal. Apa lagi? Niat takbiratul ihram. Apa lagi? Baca Fatihah. Apa lagi? Rukuk. Apa lagi? Hah? I'tidal. Tumaknina kita jadikan siko. Kalau nak turunkan ya, rukuk berserta tumaknina. Ini ya, rukuk beserta tumaknina jadi satu. I'tidal, tumaknina. Sujud, duduk di antara 2 sujud, apa lagi? Tasyahud. Enggak, tasyahud akhir. Sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir, salam. Maka rukun itu kalau dibagi 3, ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun amali. Rukun qalbi itu niat. Niat. Itu kan ya? Memang benar niat dalam hati. Cuma kadang ngucapkan lidah itu mangkomelok hadir di hati. Ya. Rukun qalbi, niat. Rukun qauli, takbiratul ihram, Fatihah. Apa lagi? Tasyahud, salam. Itu rukun qauli. Namanya rukun qauli diucap. Jangan dibalik. Dem, salam dalam hati. Qauli. Rukun qauli diucap. Selain itu gerakan. Rukun fi'li, gerakan. Ada pun ngangkat tangan takbiratul ihram, ngangkat tangan ketika ruku, ketika itu sunnah. Itu ya. Bersedekap itu sunnah. Nunjuk macam ini ketika tasyahud itu juga sunnah. Yang rukun fi'linya apa? Yang mana? Rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, ya. Itu rukun julus. Rukun. Wa sunanihinna, sempurnakan sunnah dalam sholat. Sunnah dalam sholat itu ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika sholat, ada sunnah setelah sholat. Sunnah sebelum sholat itu diantaranya apa? Adzan, iqamah. Sunnah di dalam sholat ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad, sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu sunnah yang sudah masuk bagian daripada sholat. Jika ditinggalkan sujud sahwi sunnahnya. Apa? Tasyahud awal. Ya kita tinggalkan, maka sunnahnya untuk sujud sahwi. Kunut subuh menurut mazhab Imam Syafi'i ditinggalkan sujud sahwi. Selebih itu adalah sunnah hayat. Jika ditinggalkan no problem, nggak mesti sujud sahwi. Ngangkat tangan, sedekap gitu ya. Itu semuanya sunnah hayat. Baca surat. Surat pendek. Gitu kan ya. Nah, itu sunnah hayat. Tapi kan sayang kalau seandainya, maka definisi sunnah itu kalau secara fikih apa yang dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan rugi. Ditinggalkan rugi. Memang jenayah tidak apa-apa, tapi rugi. Gitu ya. Ini sunan-sunannya. Wa ashir qalbaka qabla ad-dukhuli fi salati 'azamata man turidul wuqufa baina yadayhi jalla wa ala.
Di atas itu semua, sebelum sholat, hadirkan dalam hati bahwa kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi kan dalam kehidupan sehari-hari, kita nak bertamu dengan ini ya, rasanya kan mantesin ya. Satu, mantesin pakaian. Dua, mantesin caro. Tiga, mantesin waktu pula. Gitu kan? Baju lah rapi, caro lah bagus. Betandang pukul 1 malam. Ditangkap oleh pos kamling. Kenapa? Nggak pas. Lagi ke antar sesama manusia ya, kita mengedepankan harus tahu kita mau berhadapan dengan siapa. Betul kan kira-kira? Bahkan secara pakaian pun juga kita mantesin ya. Pakaian tidur, pakaian di rumah, pakaian ke masjid, pakaian kondangan misalnya, gitu kan ya. Sama-sama nutup aurat semuanya. Tapi mantas apa enggak? Tiba-tiba berangkat ke pasar pagi, ibu-ibu pakai kebaya lengkap. Benar, nutup aurat. Pas giliran kondangan, pakai mukena penuh. Benar, betul. Tapi pantas atau tidak. Begitu juga apalagi mau dalam sholat. Nah, makanya pakaian untuk sholat pun juga harus dipantasi, disiapkan. Maka tuh untungnya lebihnya ketika kita sholat ke masjid. Pasti perhatian kita. Benar kan ya? Pasti pernah. Timbang kita sholat dewean di rumah. Sisip dikit pakaian baik mak ini, ngapa? Yang penting aurat ketutup ujungnya. Ash'ir qalbaka azamata. Gitu kan ya? Allah Jalla wa Ala. Hadirkan, rasakan dalam hati bahwa saya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdar an tunajiya malikal muluki wa jabbar al-jababira biqalbin lahin mustarsilin fi audiyatil ghaflah wal wasawis. Jangan sampai kita hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang lalai. Ya, nah hati yang oh ini nggak mudah. Ini nggak mudah. Perlu mujahadah. Gitu kan ya? Maka di antara cara menghadirkan hati itu apa? Mempersiapkan diri sebelum waktu sholat. Idealnya itu sebelum waktu sholat kita udah siap. Udah bersuci, sudah mengenakan pakaian, sehingga azan berkumandang, itu udah siap. Ini juga mempengaruhi kehadiran hati. Ja'ilin fi mayadinil khawatir wal afkari dunyawiyah. Jangan sampai pikiran kita masih sibuk mengembara dalam urusan duniawi. Fatastawjibal maqta min Allah wa tarda'an babillah. Sehingga itu menyebabkan kita tertolak dari hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad qala alaihi salatu wassalam idza qama al-'abdu ila as-salati aqbala Allah alaihi biwajhihi. Ketika kita berdiri mau melaksanakan salat, Allah menerima kita, memandang kita. Jadi kita kan berhadapan nih. Otomatis yang kita temui akan memandang kita. Fa idzal tafata ila waraihi yaqulullah ibnu adam iltafata ila man huwa khairun lah minni. Lah kalau seandainya kita sibuk talatole begitu, Allah bilang apa? Aicaknya yang di sana lebih baik daripada dia nengok aku. 2 kali diulang, 3 kali Allah pun berpaling dari kita. Tidak usah jauh lah, ya kira-kira antar sesama manusia saja. Ketika kita datang ketemu kita, berhadapan dengan kita. Tapi ketika berhadapan dengan kita, dia sibuk dengan hal-hal yang lain. Tentunya kita yang ada di hadapannya merasa apa? Dia enak hati. Caknya dia tidak ada perlu dengan aku. Caknya tidak ada perlu dengan aku. Akhirnya kita pun menutup diri, mau ngomong pun sungkan, mau negur sungkan, gitu kan ya. Kenapa? Dia sibuk dengan hal yang
yang lain. Ini lagi ke dalam kehidupan manusia begitu. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma 3 kali. 3 kali masih bae enggak keadaan Allah tinggalkan. Oh, bisa jadi terkadang terhambatnya doa kita bukan Allah yang tidak mau mengabulkan, tapi kitanya yang tidak menunjukkan keseriusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana al-multabi wajhi al-zahir yu'ridu Allah anhu fa kayfa yakun halu man yaltafi bi qalbi fi salati ila hudud ad-dunya wa zakharifiha. Ini dalam sholat begini aja, kalau kita sibuk talatole Allah saja nggak mau memandang, apalagi kalau hati kita yang tidak hadir. Maka suatu ketika Nabi sedang duduk di masjid bersama Imam Ali radhiyallahu anhu, ada orang masuk dalam masjid. Ketika sholat itu anggota badannya sibuk, nggak tenang. Nabi bilang apa? Lau khasya'a qalbu hadzal rajul lasakanat jawarihuhu. Andai kata hatinya itu khusyuk, maka anggota badan itu pun akan tenang. Tenang. Nah, kita ngaji begini ini untuk mengukur diri kita, dan ini menjadi satu pengingat buat kita. Sehingga ketika mulai dalam sholat mulai mikirkan yang lain segala macam, kita balik lagi ingat. Oh, udah ditegur oleh Imam Al-Haddad. Wa alam anna ruha jami'il ibadat wa ma'naha innama huwa al-hudur ma'allah. Ruh salat itu apa? Kehadiran hati. Maka kata diriwayatkan, buah daripada salat yang kita tunaikan, seberapa besar kehadiran hati kita di situ. Ya, seberapa besar kehadiran hati. Makanya andai kata khusyuk itu menjadi salah satu rukun sholat, waduh, nggak pernah sempurna sholat kita secara fikih. Ya, tapi kalau secara fikih kan yang penting gerakan zohir, maka kewajibannya secara fikih itu lepas. Tapi secara pahalanya hanya Allah yang tahu. Maka tidak disebutkan rukun sholat itu khusyuk. Ada tak rukun sholat khusyuk? Rukun sholat harus khusyuk. Repot kita. Tapi di sini disebutkan apa? Roh daripada ibadah, roh daripada sholat itu di mana? Di khusyuk. Khusyuk itu apa? Hudurul qalbi. Sehingga kita memahami apa yang kita baca, menyadari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam sholat. Faman khalat ibadatuhu anil hudur, fa ibadatuhu haba'un manzur. Siapa yang sholatnya, ibadahnya tidak disertai kehadiran hati, maka secara maknawi ibadahnya tadi sia-sia. Jangan salah paham ya. Kaki gara-gara tidak khusyuk begini, ngapa gawe semayang mendak khusyuk. Capek bae kate pahalo. Ini salah paham berarti. Ini salah paham. Secara fikih tunaikan. Maka di awal tadi sebutkannya, sempurnakan apa? Berdirinya, sempurnakan bacaannya, sempurnakan rukuknya, sempurnakan sujudnya, secara zahirnya sempurnakan. Karena sholat itu ada hakikat zahir, ada hakikat batin. Hakikat zahirnya sholat itu menyempurnakan rukunnya. Secara fikih harus sempurna. Yang kedua, menyempurnakan secara batin, yaitu apa? Hudurul qalbi. Tidak akan mencapai hudurul qalbi kalau rukun zahirnya nggak pernah sempurna. Jangan salah paham. Ngapa tidak semayang? Percuma bae semayang, khusyuk dak. Ujungnya apa? Bulan puasa. Ngapa tidak puasa mang? Percuma bae puasa, tidak diterima oleh Allah. Lah yang pemahaman begini kena gebuk nulus sekali dalam kuburan kaji. Gara-gara salah apa? Kan sempurnakan zahir, maka yang batin insyaallah akan Wa mathalul ladzi la yahduru ma'allah fi ibadatihi
mathalul ladzi yuhdi ila malikin 'azimin wasifa maita aw sunduqan farigan fama ajadarahu bil 'uquba wa hirmanil mathuba. Dalam kitab Nasaih Diniyah ketika menjelaskan tentang hakikat salat, ini ada kaitannya juga di sini. Hakikat zahir, hakikat batin. Kalau seandainya kita menunaikan sholat itu tidak sempurna rukun secara fikihnya, itu sama saja kita ngasih hadiah kepada seorang raja seekor kambing, misalnya apa? Dak katik kuping sebelah, atau matonya buto sebelah. Maksud hati nak ngasih hadiah, tapi malah menyinggung perasaan raja, bukan penghargaan yang didapat, masuk penjara lagi aduh. Ini kan, itu kalau seandainya apa? Berdirinya, rukunya, sujud nggak sempurna, sama aja kita ngasihkan seekor kambing yang tidak sempurna secara fisik. Yang lebih parah lagi, kalau seandainya tidak disertai dengan kehadiran hati, sama saja berarti menyerahkan hadiah seekor kambing tapi lah mati. Atau ngenjuk hadiah kotak pas dibuka zong. Ini Imam Haddad memberikan ilustrasi seperti itu. Maka tugas kita berusaha menyempurnakan itu semua. Agar apa? Agar kita naik dari secara fikihnya sempurna, naik secara maknawinya juga sempurna. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat para ulama ini panduan buat kita, pengingat buat kita. Imam Haddad berikan nasihat bagi kita semuanya. Oleh karena itu, dari sekarang mari kita sempurnakan ibadah kita secara fikihnya sempurna, lalu kemudian hadirkan hati di dalam kita menunaikan setiap kewajiban agar memberikan satu keistimewaan bagi diri kita, keluarga, dan orang-orang yang berada di antara dan di sekitar kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita, membimbing kita, mengingatkan kita, dan memudahkan jalannya agar ibadah kita semakin sempurna. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di majelis Auradul Hadi ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, berlimpah rahmat, bertabur berkah. Ini saja apa yang dapat dibacakan pada malam hari ini, mudah-mudahan membawa berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa, karena doa silahul mukmin, dan jangan pernah bosan untuk berdoa. Berdoalah dengan penuh keyakinan bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoalah agar kita rajin berdoa. Berdoalah agar kita senang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sakit Allah beri kesembuhan, yang punya hajat Allah tunaikan hajat-hajatnya. Allah lindungi diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, orang-orang kita cintai, tetangga, kerabat, sanak, saudara, handai, taulan, umat kita, bangsa kita. Dan yang punya hajat ingin menunaikan haji, melaksanakan ibadah umrah, Allah bukakan jalannya, Allah mudahkan, Allah jaga kita, jauhkan dari bala, dari bencana dunia akhirat, zahiran wa batinan. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afa wal ghina, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma asqina ilman nafi'an wa rizqan wasi'an shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika min jadil bala wa darki syaqa wa sul qada wa syamatatil a'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.